yaitu hanya kepada sekolah madrasah sasaran baru. Sasaran baru ini didefinisikan adalah sekolah madrasah yang belum pernah divisitasi dan memenuhi syarat. Jadi artinya kalau ada sekolah madrasah baru, tetapi ternyata dia baru memiliki siswa di kelas pertama dan kelas kedua, misalnya, untuk jenjang SD baru sampai kelas 5 misalnya, atau SMP dan SMA baru sampai kelas 2, maka berarti itu belum memenuhi syarat. Jadi sasaran baru ini atau PT ini adalah sekolah madrasah yang belum pernah divisitasi dan nanti termasuk sekolah madrasah yang akan meluluskan siswanya pada tahun ajaran 2021-2022. Jadi yang sekarang punya siswa kelas akhir itu termasuk kategori di sana. Nah, kami sudah melakukan pleno penetapan kuota visitasi 1.000 sekolah madrasah yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah populasi BT per provinsi. Namun kami juga memberikan adjustment terhadap beberapa provinsi, penambahan dan kekurangan. Namun Bapak dan sekalian nanti kalau melihat kuotanya tidak perlu panik, karena insya Allah kalau nanti skema 204 miliar ini sudah disetujui, maka insya Allah semua PT itu akan menjadi sasaran. Jadi untuk yang periode sekarang memang sebagian provinsi adalah jauh dari harapan populasi BT. Tetapi beberapa provinsi lain ada yang 100% atau mendekati 100% dari populasi BT. Dan kami akan segera melakukan penetapan kuota visitasi yang 1.000 SM. Nah, sebagai bahan sosialisasi saja, Bapak dan Ibu sekalian, untuk skema 104M nanti, kita sasaran visitasi kita seperti biasa, kita akan punya skala prioritas. Yang pertama tentu saja seluruh sekolah madrasah sasaran baru, termasuk yang sekolah madrasah baru yang meluluskan tahun ajaran 2001-2022. Kemudian sekolah madrasah yang TT tahun 2019. Untuk yang TT tahun 2020 masih belum kita prioritaskan karena kita masih punya banyak tunggakan sekolah madrasah reakreditasi yang kinerja nanti akan kita identifikasi apakah menurun, status quo atau meningkat. Tadi disampaikan oleh Pak Tony, mudah-mudahan minggu depan kami sudah bisa menyampaikan potret dari hasil dashboard sekolah madrasah reakreditasi yang kinerjanya menurun dan sekolah madrasah yang reakreditasi kinerjanya tetap atau meningkat. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa menampilkan potret tersebut setelah kita melakukan eksekusi modeling dari dalam dashboard. Nah, sebagai informasi juga gambarannya, perkiraan nanti kalau skema 104 miliar, visitasi kita ke sekolah madrasah adalah sekitar 27.000 dan sisanya nanti kita lakukan otomasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kami mempertimbangkan berbagai variabel, khususnya adalah populasi BT, dalam slide ini adalah rekapitulasi data-data yang kami punya, di BAN SM punya, dan sebetulnya data ini juga sudah diverifikasi oleh teman-teman tim IT BAN SM Provinsi. Namun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, menurut pengalaman verifikasi ini ternyata selalu harus diverifikasi lagi. Karena begitu sudah mau dieksekusi, ada saja meskipun errornya sangat kecil, tetapi masih ada kasus-kasus data-data yang sudah diverifikasi oleh tim IT BAN SM dan tim IT BAN SM Provinsi, tetapi di lapangan masih saja terjadi beberapa kekeliruan. Tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Tony dan contoh lain juga, kemarin ada surat masuk dari sekolah, di mana sebetulnya sertifikatnya masih berlaku sampai 2022, tetapi sudah diotomasi pada tahun 2021. Sehingga itu salah satu contoh kekeliruan di dalam database kita. Ada informasi bahwa sekolah tersebut masih memiliki sertifikat yang berlaku, tetapi di catatan kita
seolah-olah sekolah tersebut sudah habis masa akreditasinya. Itu sebagai contoh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, raw datanya akan disampaikan oleh Mas Fajar dan Mas Iksan. Mudah-mudahan setelah pleno ini langsung Mas Fajar bisa share data tersebut ke tim IT masing-masing. Sedangkan data yang hasil rekapitulasi kita seperti yang ada di dalam paparan saya, Bapak dan Ibu sekalian, contoh saja, Gorontalo menurut catatan kami itu masih ada 6 sekolah madrasah yang statusnya BT. Ya. Dan TT yang memenuhi syarat untuk diakreditasi ulang itu adalah ada 13. Sedangkan yang RE 391. Karena yang BT ada 6, maka seperti yang tadi saya sampaikan, fokus kita visitasi saat ini dengan skema 20M adalah semuanya adalah untuk sekolah yang BT. Sehingga Gorontalo kuotanya tidak bisa lebih dari 6. Demikian juga Bali, catatan kami ada 8 yang BT, maka kuota akhirnya juga akan kita berikan 8. Tidak bisa saat ini lebih dari 8. Nanti kalau skema 104M tentu saja akan lebih dari yang ada di dalam tabel ini untuk semua provinsi. Nah, Bengkulu, mulai Bengkulu dan seterusnya, Bapak dan Ibu sekalian, karena kue yang akan kita bagi itu hanya 1.000, dibagi ke 34 provinsi, maka kami awalnya menetapkan minimum 12 sekolah madrasah. Karena kalau kita buat proporsional secara murni, berdasarkan data jumlah BT, maka ada beberapa provinsi yang hanya dapat alokasi 2, ada yang 3, ada yang 4. Dan tentu kita tidak menginginkan demikian, maka Bengkulu dengan beberapa justifikasi, Bengkulu, DIY, DKI, Jambi, Kalimantan Selatan, sampai dengan Sumatera Barat, itu sementara ini kita beri kuota sebanyak 12 dalam skema dana 10M tadi. Nah, bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian, untuk provinsi yang berikutnya ada yang 15, ada yang 22, ada yang 25, dan yang paling banyak adalah Jawa Barat 191. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada teman-teman, Pak Julius dan teman-teman dari Papua dan NTT, untuk skema 20M, kita juga punya constraint terhadap biaya. Karena biaya untuk visitasi secara nasional itu sekitar 3,6M. Sehingga kalau dihitung secara proporsional, sebetulnya Papua itu mestinya lebih banyak dari 98. Demikian juga NTT lebih banyak dari 61. Karena biaya visitasi di Papua ini sangat mahal dibandingkan di provinsi lain, maka dalam skema 1.000 ini dengan constraint biaya 3,6M ini untuk seluruh provinsi, maka sementara Pak Julius, Papua untuk periode skema 1.000 sekolah madrasah ini kita kurangi dan alokasinya kita tetapkan dulu 98, NTT 61. Dan dari situ kita share ke provinsi-provinsi lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pada kolom 2 dari kanan, sasaran akreditasi tahun 2022 itu totalnya 55.363. Jadi nanti kalau skema 104M itu disetujui, maka kolom BT itu harus semuanya tervisit, TT juga demikian, dan nanti sisanya, ya kalau dari 27.000 tadi, selisihnya setelah dikurangi 3.758 dan dikurangi 1.805, itu akan kita gunakan untuk reakreditasi. Seperti yang prioritas tadi, yaitu sekolah madrasah yang kinerjanya menurun, itu sebagai prioritas berikutnya, kemudian yang meningkat dan mengajukan diri dan sudah terverifikasi oleh dashboard. Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan nanti semua 55.363 ini semuanya bisa kita penuhi targetnya pada tahun 2022. Nanti slide ini akan kami share kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan selanjutnya
oleh tim IT nanti kalau misalnya jumlah populasi yang sasaran baru, misalnya saja contohnya di Aceh, ya ada 56, tetapi dapat kuotanya 25, maka 25 ini mohon segera diidentifikasi yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Nah, slide ini Bapak dan Bu sekalian adalah skenario kita atau harapan kita yang harus diselesaikan sampai bulan April. Ya, harapan kami untuk yang 1000 SM itu kita sangat mengharapkan bisa tuntas paling lambat di bulan April. Meskipun ada beberapa catatan yang nanti akan kita diskusikan. Jadi pada hari ini kita melakukan sosialisasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu kita akan segera mengeluarkan SK kuota untuk setiap provinsi dari tabel tadi yang saya paparkan. Dan setelah ini kemudian hari ini juga kita harapkan raw data yang ada di BAN SM segera di-share ke BAN SM provinsi. Nanti ini ada tugasnya Mas Fajar dan Mas Iksan. Nanti diatur mekanisme bagaimana men-sharingnya. Langkah keempat, setelah ini mohon tim IT BAN SM provinsi, meskipun secara administrasi MUU belum ditandatangani, kami mengharapkan tetap sudah mulai bekerja, segera mengidentifikasi sasaran BT yang akan divisit sesuai dengan kuota. Nah, masalah anggaran itu urusan nanti sekretariat BAN SM, bagaimana menghitung anggaran sesuai dengan kuota yang nanti akan di-SK-kan. Kebutuhan biaya satuannya mungkin berbeda-beda antar provinsi untuk visitasinya khususnya dan untuk keperluan yang lainnya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Tony bahwa kita mengharapkan Sekretariat BAN SM ini segera mempercepat penandatanganan MOU dengan BAN P, tentu saja perka, diawali dengan perka, karena kalau tidak maka kita akan kehilangan waktu. Karena BAN SM ini sudah siap semuanya. Ya, kita data sudah siap, tinggal masalah administrasi. Tentu saja memang belum tidak bisa visitasi kalau belum ada penandatanganan MOU dan administrasi lainnya. Nah, ini menjadi perhatian kepada PPK untuk BAN SM. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, setelah nanti teridentifikasi sekolah madrasah yang BT tadi, maka BAN provinsi nanti bisa segera melakukan sosialisasi ke sekolah madrasah sasaran, dan bahkan Mas Janoko sudah bisa menyiapkan untuk dibukanya akses pengisian dia untuk sekolah madrasah BT yang akan divisitasi. Nah, demikian selanjutnya kami mengharapkan kalau segala administrasi sudah siap, maka agar supaya segera dilakukan proses visitasi sebagaimana pos yang sudah ada dan sudah kita gunakan bertahun-tahun, yaitu nanti dari mulai sosialisasi, ya, kemudian nanti pengisian dia, kemudian nanti akan ada sosialisasi juga kepada asesor, dan termasuk asesor mana yang akan ditugaskan, tentu saja Bapak dan Ibu sekalian ini menjadi PR sendiri, karena periode Januari-April ini hanya sasarannya sedikit, sedangkan asesor yang Bapak dan Ibu sekalian kemungkinan memiliki jumlah yang cukup banyak. Nanti silahkan saja diatur, tentu saja disosialisasikan juga kepada asesor, andai kata pada periode Januari-April ini belum semua asesor dilibatkan. Mudah-mudahan nanti skema 104 segera disetujui dan asesor segera bisa ditugaskan untuk melakukan visitasi dan semua asesor bisa menjalankan tugasnya. Saya kira demikian dari saya, Pak Fatkuri, dan waktu saya kembalikan kepada moderator dan juga kepada Pak Ketua BAN SM, Pak Tony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas paparannya. Mungkin langsung kita buka saja sesi tanya jawab Pak Budi dan Pak Ketua. Bagaimana? Enggak, silakan. Ya, silakan. Baik,
Pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Heri dari Gorontalo yang sudah raise hand terlebih dahulu. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pak Ketua PAN SM yang saya hormati dan seluruh anggota BAN Provinsi se-Indonesia. Pertama, ada kurang lebih 6 untuk Gorontalo yang belum terakreditasi. Kemarin itu 2021 ada 4 sekolah madrasah yang sengaja tidak mengisi dianya dan tidak mengirim, baik dengan online maupun offline dengan manual. Kemungkinan yang mereka rasakan adalah ketika dihitung manual dengan masing-masing bobot komponen, sekolah madrasah itu kemungkinan tidak akan terakreditasi ketika divisitasi nanti. Ini alasan mendasar sehingganya itu sengaja tidak diisi, dan akhirnya karena tidak diisi maka tidak akan menjadi sekolah sasaran ketika sudah dilakukan asesmen kecukupan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana resiko sekolah madrasah yang ketika expire 2021 kemarin dan tidak mengisi dia, dan kemarin kita sudah ditukar dengan kuota tambahan yang kuota kedua, tetapi sekolah madrasah yang 4 itu tidak mengisi dia dan tidak menjadi sasaran, itu resikonya seperti apa? Yang kedua, untuk sekolah madrasah yang baru akan diakreditasi pada kuota sasaran kedua, ketika mereka yang baru ini dan akhirnya sama yang mereka akan lakukan dengan yang sudah expire, yang tidak mau mengisi dia, risikonya kalaupun diturunkan status mereka kemarin itu misalnya tidak terakreditasi. Apakah tidak terakreditasi itu selama 5 tahun atau 2 tahun diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan bisa mendaftar kembali? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Yang ketiga, Gorontalo ini kurang lebih bulan Maret akan berakhir termasuk saya, dan akan ada periode, ada kepengurusan baru. Pak Ketua dan Pak Sekretaris masih bisa bersama-sama dengan anggota baru. Hanya saja memang ini kalau perlu untuk pekan depan untuk dashboard monitor, kalau bisa anggota BAN yang baru ini apa bisa menyesuaikan ikut nimbrung dengan kita untuk ekspos hasil dashboard monitor. Ya, saya ingin masukan saran, dan ini kalau bisa diketahui oleh pengurus baru dengan kondisi hasil monitor dashboard monitor. Terima kasih, mohon maaf. Makasih Pak Faturi dan Ketua BAN dan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung ditanggapi Pak Ketua, Pak Budi, atau kita beberapa orang dulu? Ya, beberapa dulu saja. Baik. Selanjutnya Pak Sugeng Widodo dari Kepri. Silakan Pak. Terima kasih Mas Faturi, Pak Ketua, Pak Budi yang kami hormati. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan penentuan SM yang akan kita visitasi. Dari kuota yang diberikan 12, sementara BT-nya itu ada 37 di Kepri. Penentuan visitasi ini menjadi kewenangan penuh BAN Provinsi atau harus masih perlu didiskusikan dengan BAN SM? Mungkin kami di Provinsi ada pertimbangan tertentu dalam menetapkan SM yang akan divisitasi, termasuk nanti dalam gambaran kami mungkin yang dapat divisitasi secara daring karena mungkin pertimbangan anggaran yang sangat terbatas. Kemudian yang kedua terkait dengan
akses untuk membuka Sispena untuk pengisian dia dan mengunggah dokumen unggahan dari SMBT tersebut, apakah hanya 12 ataukah akses itu dibuka untuk keseluruhan BT yang ada. Kalau saran kami, akses ini agar dapat dibuka untuk BT yang ada. Karena dengan pertimbangan nanti siapa tahu dalam waktu dekat anggaran yang kita usulkan itu dapat dikabulkan dan kita segera juga akan lakukan visitasi segera kepada seluruh BT yang ada. Kemudian ini juga termasuk kegiatan sosialisasi kepada sekolah yang ada, apakah terbatas pada sekolah BT yang menjadi kuota ataukah sekolah BT dari keseluruhan data yang ada di Ban Provinsi. Demikian yang bisa kami tanyakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Budi, Mas Faturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Mungkin satu lagi sementara kita berikan kepada Pak Sudi. Silakan Pak Sudi dari Riau. Baik, terima kasih Mas Faturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup poin saja Pak Ketua dan Pak Budi bahwa dari paparan yang disajikan mudah-mudahanlah dana itu bisa bertambah. Mengingat dari kuota yang sudah disajikan tadi, raw datanya, Riau itu kalau nggak salah, mohon dikoreksi ini, kuota akhirnya cuma 53 dari 198 yang BT, belum terakreditasi. Sehingga masih ada sisa 145. Kalau kita kaitkan dengan yang disampaikan Pak Budi bahwa peraturan pelaksanaan Pak Ketua kita di butir 1 itu kan prioritas memenuhi syarat itu akan divisitasi maksud saya. Nah, ketika kemudian anggaran itu tidak ada penambahan, ya tapi kita tentu tidak mengharapkan itu, harapan kita bertambah. Bagaimana kebijakan Ban SM terhadap sisa kuota sekolah yang BT yang sudah memenuhi syarat itu, kedepannya bagaimana? Karena kalau menunggu terlalu lama juga sehingga ya kelamaan, atau ini kemudian masuk dalam dashboard monitoring. Sementara dalam butir 1 ini dinyatakan divisitasi. Nah, itu satu. Yang kemudian walaupun tadi ada rencana insya Allah pertemuan berkaitan dengan hasil perpanjangan otomasi, namun Pak Ketua tadi seingat saya juga memberikan kesempatan untuk bertanya. Maka saya sedikit saja gambaran bahwa berdasarkan koordinasi dengan KPA di bawah, itu ada beberapa sekolah yang ternyata tidak sesuai kondisi perpanjangannya dengan kondisi real yang ada sekarang. Sebagai contoh misalnya, dia tadinya A, tetap A perpanjangannya. Tapi ternyata sekarang tidak, bahkan sekolah itu hampir-hampir mau ditutup gitu ya, karena kondisi siswanya nggak ada. Tapi perpanjangannya masih tetap seperti yang lama. Ini hanya satu saja, mungkin yang lain nanti kita bahas di minggu depan. Demikian Mas Faturi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung direspon dulu Pak Ketua dan Pak Budi. Ya, Pak Ketua dulu, mangga. Ya, terima kasih. Sebetulnya dari seluruh pertanyaan ini mungkin juga ada kaitannya nanti dengan perubahan paradigma kita ya. Bahwa mulai saat ini kita harus proaktif di dalam menindaklanjuti hasil akreditasi yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau Bapak Ibu sangat proaktif dengan pemerintah daerah, nanti tentunya terutama untuk yang mutunya kurang, ya, yang kualitasnya menurun, kemudian tidak terakreditasi, bisa kita dorong melalui kerjasama dengan pemerintah daerah untuk sekolah madrasah itu bisa menaikkan kualitasnya melalui akreditasi.
Nah, jadi saya harapkan kepada seluruh 34 ban provinsi ini untuk segera melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di dalam proses peningkatan kualitas dari sisi indikator yang kita temukan katakanlah lemah. Nah, ini sekarang sedang diinisiasi oleh Sulawesi Selatan untuk kerjasama dengan beberapa kabupaten. Dan mungkin arahnya nanti bisa juga di dalam rangka persiapan pra-akreditasi maupun setelahnya, setelah ditetapkan. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang 23, yang dimaksud dengan penganggaran dari pemerintah pusat itu adalah pelaksanaan akreditasi, bukan menyangkut pra-akreditasi ataupun setelah akreditasi. Jadi kami harapkan inisiatif, ya, kreativitas untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang tekanannya adalah peningkatan mutu. Dan saya melihat revisi PP nomor 17 tahun 2010 itu juga ada penekanan peran pemerintah daerah di dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan. Jadi nanti ada celah yang formal yang bisa dilakukan kerjasama antara Ban SM provinsi dengan pemerintah daerah. Ini kaitannya tadi dengan pertanyaan yang pertama dari Gorontalo, ya, yang TT itu memang harus dimotivasi atau didorong oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas. Karena kalau tidak, ya, kalau tidak ditingkatkan kualitasnya, kasihan anak didik yang ada di sekolah itu. Jadi barangkali kita harus proaktif nanti di dalam memberikan tekanan pada peningkatan kualitas. Kemudian tadi pertanyaan bagus dari Pak Sugeng. Jadi kami mungkin nanti akan membuka seluruh sekolah madrasah untuk pengisian dia, khususnya untuk yang BT. Ya, dan saya ada rasa optimis ada penambahan anggaran minimal pada sekolah madrasah yang belum terakreditasi. Jadi kami akan buka semuanya untuk sispena pengisian dia bagi sekolah madrasah yang belum terakreditasi. Dan nanti kita akan evaluasi melalui asesmen kecukupan, mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak. Jadi kita akan buka semuanya. Nah, kemudian untuk sosialisasi, ya, karena sosialisasi ini berhubungan dengan anggaran yang kita punya, ya, dan dilakukan secara daring, maka kemudian, ya, kalau ada kreativitas dari Ban provinsi, bisa semua dilakukan sosialisasi terhadap sekolah madrasah prioritas utama, ya, karena ini daring. Jadi mungkin untuk khusus yang BT, itu bisa diikutsertakan dalam sosialisasi pengisian dia. Ya, nanti bisa dikoordinasikan penganggarannya dengan Ban pusat. Karena ini dilakukan secara daring, tidak ada alternatif lain. Ya, walaupun yang BT ini jauh-jauh, tetapi skema anggaran kita adalah daring. Nah, itu tadi, kalau ada inisiasi untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, itu akan lebih bagus di dalam melakukan sosialisasi. Tetapi kalau nanti skema 104 miliar muncul, ya, maka sosialisasi itu sangat leluasa untuk dilakukan terhadap sekolah madrasah yang menjadi sasaran. Kemudian untuk berikutnya Pak Judi, ya, memang kita terus harus improve, ya, pelayanan kita. Bahwa banyak sekolah madrasah yang tidak sesuai dengan sertifikat yang mereka punya, dan bahkan ketika diperpanjang sekolahnya sudah berubah kondisinya. Ini tentunya juga peran aktif dari seluruh komponen Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, ya, baik mulai dari UPA maupun
Ban SM Provinsi untuk melakukan koordinasi secepatnya dengan kita tentang kondisi sekolah madrasah yang akan diotomasi. Ini menjadi pelajaran ke depan bahwa 50 atau 49.850 yang reakreditasi nanti dan termasuk di dalamnya akan otomasi, mohon juga bantuan dari Ban SM Provinsi untuk melihat sekolah per sekolah, ya terutama untuk sekolah madrasah yang memang mengalami hal terkait dengan penurunan kualitas ataupun sekolahnya sudah hampir berhenti atau tutup. Itu harus dilaporkan ke kami karena kami tidak bisa memantau secara penuh terhadap kondisi sekolah madrasah. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Budi di Kalimantan Barat ada sekolah yang sertifikatnya masih berlaku sampai April 2022, tapi ternyata masuk otomasi, tidak kedeteksi oleh kita. Dan seharusnya tidak masuk dashboard karena sertifikatnya sampai April. Jadi harusnya itu masuk otomasi yang sekarang. Nah, hal demikian tolong Ban Provinsi juga untuk membuat arsip dokumen yang begitu rapi tentang SK penetapan hasil akreditasi yang dulu. Ya, jadi 2000 mungkin sekarang terakhir ya 2017 2022. Nah, ini masih dalam penetapan hasil akreditasi di daerah. Jadi kalau penetapan hasil akreditasi di daerah, dokumen atau arsip yang sangat kita harapkan adalah SK. Karena terus terang saja bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh Ban SM Provinsi itu kadang tidak sesuai dengan SK penetapan. Jadi dasar pengambilan keputusan kita adalah SK penetapan yang telah diplenokan di daerah pada saat penetapan hasil akreditasi. Itu tolong yang arsip 2017 yang ditetapkan, tolong diambil dari dokumen supaya yang 49.850 yang dashboard sekarang ini sudah sesuai semuanya. Karena itu yang habis di 2022. Jadi itu adalah SK penetapan di 2017. Jadi tolong diambil SK itu untuk dicek bersama-sama ya sehingga data sekolah madrasah yang masuk dashboard tahun ini sudah terverifikasi dengan baik. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang dulu. Ya, karena terus terang saja bahwa arsip SK yang tahun 2016 kemarin itu tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga ada sekolah madrasah yang lolos pada dashboard kemudian diperpanjang. Tetapi untuk kasus Kalimantan Barat kami akan melayangkan surat balasan bahwa mereka kalau nanti Pak Momon dikabari oleh sekolah itu bahwa sekolah itu akan menggunakan sertifikat yang masih berlaku sampai tahun 2022 April. Tetapi tolong disampaikan juga bahwa tahun 2022 itu akan masuk ke dalam sasaran kita di tahun 2022 karena sudah habis. Nah, jadi yang Kalimantan Barat itu akan masuk ke dalam posisi dashboard di minggu depan. Tetapi nanti tentunya itu akan dilakukan otomasi setelah mereka habis sertifikatnya. Itu kasus yang Kalimantan Barat. Jadi barangkali untuk yang lain juga mohon bantuannya untuk melakukan klarifikasi terhadap data-data yang kita kirimkan ke provinsi. Ya. Jadi kalau bisa sih provinsi juga jangan mengandalkan ke bawah lagi. Kalau bisa lihat saja arsip SK penetapan hasil akreditasi di 2017. Karena kuncinya ada di situ. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang berkaitan di luar itu, minta koordinasi secepatnya kepada kita. Ya, supaya lama-kelamaan proses otomasi ini akan mempunyai data yang sangat clean, yang sangat bersih, sehingga tidak ada error ini terus diminimalisir. Ya, walaupun memang jangkauan kita adalah ratusan ribu sekolah, ya, sehingga selalu saja ada hal-hal yang sifatnya error.
dan itu kita akan terus minimalisir. Mudah-mudahan keperumusan berikutnya itu lebih bagus lagi di dalam memanage data hasil akreditasi. Barangkali itu dari saya, Pak Budi. Barangkali Pak Budi ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih Pak Tony. Saya akan ada beberapa tambahan. Tapi tadi ada satu pertanyaan yang sifatnya kebijakan, Pak Tony, dari Gorontalo, yang akan habis bulan Maret. Apakah sudah diperkenankan join? Begitu mungkin Pak Tony yang lebih ini untuk menjawab. Untuk pertemuan minggu depan ya? Iya. Kalau untuk pertemuan minggu depan, kemungkinan belum ya Gorontalo. Oke, baik. Karena ini kebetulan yang lamanya ada, jadi yang lamanya saja yang hadir. Baik. Dan yang, karena ketua kan, kebetulan ketua ya, ketuanya juga terpilih lagi, Ya. sehingga agak mudah untuk melakukan koordinasi dengan yang baru nanti. Baik. Karena saya takut menyalahi prosedur peraturan ya, belum ada SK-nya. Ya. Kalau SK-nya sudah keluar seperti Sulawesi Utara dan Jawa Timur, itu akan sangat pas gitu dengan ketentuan. Kalau belum, saya takutnya ada yang Ya. iseng untuk ini. Oke, baik Pak Tony, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ada tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Tony. Saya akan menjawab beberapa yang tadi masih terlewat. Pertama dari Pak Herianto, pertanyaan mengenai kasus-kasus yang tahun kemarin ada beberapa sekolah madrasah yang tidak mau mengisi dia, bagaimana konsekuensinya, dan sebetulnya itu semua sudah clear diatur di dalam surat keputusan 807 Pak Herianto, dan kita juga sudah eksekusi di dalam otomasi. Nanti tolong dicek, Bapak bisa cek kembali sekolah 6 sekolah yang Bapak maksud tadi, atau berapa sekolah tadi, 4 atau berapa yang Bapak maksud tadi, itu semuanya sudah kita eksekusi sesuai dengan diktum yang ada di dalam surat keputusan BAN SM. Nanti mohon dicek. Kemudian Pak Sugeng tadi pertanyaan nomor 1, yang nomor 2 dan 3 sudah dijawab oleh Pak Tony. Dari kuota 12 dari 37 BT ini, apakah nanti pemilihannya itu full diserahkan kepada BAN SM provinsi atau ada juga konsultasi bahasanya gitu ya dengan pembina dari BAN. Saya kira prinsipnya adalah BAN SM provinsi yang lebih dominan untuk mengecek kelayakan yang BT tadi dari 37 tadi, nanti pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang Bapak nanti bisa sampaikan, mungkin dari geografisnya, mungkin akses untuk visitasi ke sana, biaya dan lain sebagainya. Mohon nanti dihitung-hitung saja Pak Sugeng, dan tentu saja BAN SM provinsi lebih dominan untuk mengambil keputusan, meskipun mungkin pada kasus tertentu Bapak barangkali nanti perlu konsultasi juga dengan para pembina. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang di luar dari yang tidak bisa kita selesaikan. Kemudian Pak Zudi, tadi ada satu kasus sepertinya yang disampaikan oleh Pak Zudi ini. Kalau yang nomor 1, pertanyaan Pak Zudi ini berandai-andai ya. Tapi ini kami ya, Pak Ketua dan kita semua optimis, insya Allah usulan penambahan anggaran menjadi 104M itu bisa disetujui. Tapi tadi Pak Zudi di pertanyaan pertama mengandai-andai. Memang betul di dalam diktum pertama semua BT itu harus divisit. Tadi Pak Zudi mengandai-andai kalau misalnya dananya tidak disetujui, terus mau bagaimana begitu. Ya andai-andainya ini nanti nggak usah kita diskusikan sekarang dulu Pak Zudi. Insya Allah nanti pasti akan ada jalan keluarnya, dan kami mengharap dan kami optimis yang 104 ini nanti bisa terpenuhi sehingga semua BT bisa divisitasi. Tapi yang pertanyaan kedua, tangkapan saya ini adalah masukan Pak Zudi, bahwa ada yang diperpanjang secara otomasi, dulu dapat A, sekarang diperpanjang lagi menjadi A karena memang tidak ada yang kita turunkan. Tapi ketika di lapangan ternyata sekolah itu sudah kondisinya berbeda. Jadi kalau ada kasus-kasus demikian Pak Zudi, justru memang di dalam bisnis proses akreditasi kita itu, kita memang memerlukan informasi dari masyarakat.
Ya, barangkali bahkan ada yang sudah tutup, bisa jadi sudah kita perpanjang, kita tutup. Kalau ada kasus demikian, mohon secara resmi disampaikan deskripsinya kepada BAN SM untuk menjadi pertimbangan. Kalau misalnya ada sekolah madrasah yang kasusnya demikian. Saya kira itu tambahan dari saya, yang lainnya tadi sudah dijawab oleh Pak Ketua. Terima kasih Mas Fatkuri, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Pak Budi. Kita berikan kesempatan lagi untuk penanya berikutnya. Pak Darius yang sudah raise hand duluan dari NTT. Silakan Pak, bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Ketua yang saya hormati, Pak Budi yang saya hormati. Selamat siang untuk kita semua. Setelah menyimak apa yang disampaikan, ada beberapa hal. Yang pertama saya tujukan kepada Pak Ketua, Pak Tony. Kami sangat senang bahwa ada semacam suatu kebijakan yang diturunkan untuk bagaimana melakukan sharing dana dengan provinsi dalam rangka menutupi kekurangan dana yang dari BAN SM. Untuk itu pada Pak Ketua kami sarankan barangkali ada semacam surat pengantar yang bisa memperkuatkan kami dalam rangka kami meyakinkan pemerintah daerah, provinsi untuk bisa mengalokasikan sejumlah dana dalam kaitannya dengan pos-pos yang akan kami lakukan. Itu saya tujukan kepada Pak Ketua. Yang kedua kepada Pak Budi. Tadi sudah dijelaskan, kami sangat memahami dengan kuota yang sudah dibagikan kami sekolah yang belum pernah diakreditasi NTT itu 315, namun alokasi yang diberikan itu 61. Harapan kalau toh memang nanti ada kebijakan pemerintah pusat ada penambahan dana, tolong yang sisanya itu seperti teman-teman yang lain tadi bisa diakomodir untuk supaya semuanya bisa kami lakukan. Yang ketiga, saya tujukan juga kepada Pak Budi, barangkali tolong supaya pedoman pelaksanaan dan POS 2022 barangkali lebih awal itu disodorkan atau dikirim ke kami BAN SM Provinsi, kami pedomani. Walaupun kami yang lama ini bahwa seluruhnya itu kita berpedoman dari tahun ke tahun, tapi mungkin ada perubahan-perubahan yang sifatnya sangat prinsip. Ini mohon supaya bisa dikirim supaya tidak salah kaprah di dalam penetapan sekolah-sekolah yang akan menjadi sasaran visitasi. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Darius. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Pak Tommy dari Sulawesi Utara. Silakan Pak Tommy. Baik, terima kasih Pak Ketua yang kami hormati, Pak Budi sebagai pembina Provinsi Sulawesi Utara dan teman-teman anggota BAN Provinsi seluruh Indonesia. Salam sehat bagi kita semua. Pertama kami ingin sampaikan sebenarnya apa yang sudah disampaikan Pak Budi tadi mengenai sekolah yang tidak mau yang atau menolak pengisian dia dan sebagainya. Memang seingat saya pada bulan Desember kita sudah bahas itu sanksinya, sehingga tidak perlu kita bahas lagi karena sudah ada aturan mainnya. Yang kedua, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sebenarnya ingin sekali memohon jika ada momen yang sangat bagus, tolong kita semua anggota BAN melalui ketua dan pengurus BAN pusat untuk meyakinkan, mendorong lagi pemerintah pengambil kebijakan, dalam hal ini tentu Kementerian Pendidikan, berkaitan dengan efek dari hasil akreditasi terhadap sekolah. Jujur selama ini sudah mulai bergeser di lapangan bahwa sudah ada beberapa sekolah, apakah sambil bercanda atau apa, guru-guru dan kepala sekolahnya, bahwa
Pak Tommy, saya akreditasi A dan di sana akreditasi C, toh dampaknya juga enggak banyak, sama. Nah ini terus terang sangat memiriskan kami di lapangan karena bahkan ada yang lebih ekstrim ngomongnya begini Pak, sama saja kok tidak terakreditasi dan terakreditasi, sama saja kok. Toh juga tetap kami boleh melaksanakan ujian sendiri, dan kami siasati sendiri juga bagaimana cara mengujiannya. Nah ini gejala ini terus terang agak menurunkan semangat teman-teman kami di lapangan karena sering kali mendapatkan informasi itu. Mungkin ini sebagai masukan Pak Ketua, Pak Budi, sehingga semangat ini akan mendorong kita semua dalam perkembangan. Yang ketiga, saya mengajak kita semua berharap sambil tentu berdoa agar supaya skenario kedua itu akan segera terrealisasi. Saya kok optimis sekali Ban Pusat mampu meyakinkan pengambil kebijakan keuangan bahwa akreditasi ini penting. Dan karena itu, jika itu sudah ada, tentu akan memperlancar pekerjaan kita di tahun 2022 ini. Saya kira ini sekedar masukan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Tony dan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Tommy. Selanjutnya yang ketiga, silakan Pak Ghazali. Ya, terima kasih banyak. Ada yang disampaikan dari NTT dan dari Sulawesi Utara tadi pada dasarnya sama. Ya, hanya saja mungkin motifnya berbeda. Kalau di Sulawesi Tengah ada terjadi beberapa kesalahan, kendati pun sudah diperbaiki, menyangkut pengumuman dari hasil akreditasi otomasi kemarin. Ya, dan ini menyebabkan begitu cepatnya beredar antar kepala sekolah melalui MKKS. Ini kami bersama sekretaris sudah tindaklanjuti dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti dan sudah diperbaiki. Tetapi yang perlu saya sampaikan terakhir ini terkait dari efisiensi upaya dari pemerintah, mau efisiensi dalam pelaksanaan akreditasi sekolah harusnya diimbangi dengan sekretariat. Kalau sebelumnya anggota bank itu 12, kemudian menjadi 5, kalau khusus di tempat kami, semula 15, kemudian 13, terakhir menjadi 12, kemudian kebijakan terakhir itu menjadi 5. Kenapa tidak direduksi juga tenaga sekretariat? Ya, nah seandainya untuk efisiensi, maka diharapkan reduksi juga tenaga sekretariat yang kemarin itu 5. Nah, bisa jadi 3 atau 2 orang saja menyesuaikan. Apalagi terkait dengan minimnya pembiayaan yang ada. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih banyak. Baik, Pak Ghazali, terima kasih. Mungkin kita batasi 3 dulu. Silakan Pak Ketua dan Pak Budi mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, pertama dari Pak Darius ya. Terima kasih masukannya Pak Darius. Dan mudah-mudahan PP yang baru yang tadi saya sampaikan segera ada keputusan terbit ya, sehingga akan memperkuat kita di dalam mendorong Ban Provinsi untuk kerjasama dengan pemerintah daerah. Memang dari dulu tuntutan dari Ban Provinsi itu ada surat dari Ban terkait dengan itu. Tetapi kami juga sangat hati-hati karena ini dalam hal pengeluaran anggaran di tingkat daerah. Ya, sehingga payung peraturan yang sedang direvisi ini mudah-mudahan segera keluar sehingga menjadi dasar kami untuk menyurati seluruh Ban SM Provinsi untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Tapi pada intinya terima kasih Pak Darius. Kemudian yang kedua, tentunya Pak Darius nanti kalau skema anggaran yang kedua ini dipenuhi, kita akan
mensasar target kita yang belum terakreditasi. Jadi itu semuanya pasti kita akan jadikan sasaran prioritas utama. Ya, di samping nanti yang reakreditasi dan yang TT. Dan kalau anggaran itu dipenuhi, tentunya sangat leluasa. Kami sudah menghitung sasaran kita itu, Pak Budi, setelah dihitung itu sekitar 22.000. Ya, 22.000. Nah, jadi kalau 22.000, maka seluruh prioritas utama kita ambil, seluruh TT kita ambil, dan sisanya nanti adalah sasaran yang turun indikasinya melalui dashboard. Jadi insya Allah itu skenario yang kedua ini akan menyelesaikan masalah yang terjadi sekarang ini. Kemudian saya sangat surprise sekali dengan apa yang disampaikan Pak Ghazali. Ya, kalau semua provinsi bisa seperti itu, segera laporkan ke kami mau berapa sekretariatnya, mau 2, mau 3. Ya, itu sangat senang sekali kita bisa didorong oleh peran provinsi karena ketidakperluan sekretariat yang terlalu banyak. Ya, dasar kami sekarang menetapkan sekretariat seperti itu karena kami selalu memberikan pertimbangan yang di luar ketentuan yang ada. Artinya orang untuk mencari pekerjaan yang baru itu agak sulit. Ya, agak sulit, dan kalau memang kinerjanya bagus di sekretariat, itu makanya kita pertahankan saja. Tetapi kalau memang permintaan provinsi akan direduksi sekretariat, kita akan sangat senang sekali. Ya, monggo Bapak Ibu dikondisikan di sana, ya, sehingga kami tinggal meng-SK-kan berapa sekretariat yang wajar untuk seluruh provinsi. Ya, jadi kami sangat menyambut baik hal itu. Ya, jadi akan menjadi kemudahan buat kami di Jakarta di dalam mereduksi staf sekretariat, dan saya yakin tidak semua pendapatnya sama dengan Pak Ghazali. Yang selama ini selalu berusaha untuk sekuat tenaga karena kinerjanya bagus untuk dipertahankan. Tapi kalau memang mau direduksi, kami sangat senang sekali. Sehingga kami bisa mengatur tentang skema anggaran yang tahun 2022. Kemudian terkait dengan tadi siapa yang kedua tuh? Pak Tommy. Pak Tommy Sulut, ya. Kita nggak usah khawatir Pak Tommy, apalagi nanti didorong dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Terkait dengan peran penting pemerintah daerah di dalam menjaga kualitas satuan pendidikan. Apalagi peran badan independen ini akan lebih diperkuat dengan PP 57 itu. Ya, jadi tentunya sekolah madrasah dengan sendirinya nanti akan menjadi kebutuhan untuk melakukan evaluasi kelayakan yang dilakukan oleh badan independen. Jadi kalau mereka abai terhadap kualitas, akreditasinya misalkan C, D turun, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya buat sekolah madrasah apabila mengabaikan itu. Jadi barangkali dibiarkan saja seperti itu, tetapi nanti kita akan lebih bersinergi dengan kementerian, apalagi didukung oleh peraturan yang akan terbit, itu akan menjadi leluasa. Ya, justru kita harus lebih semangat untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena dari situ, dari rule yang nanti akan keluar, bahwa pemerintah daerah mempunyai peran untuk menindaklanjuti hasil akreditasi karena penurunan kualitas, karena di dalam PP itu menyebut akreditasi, Pak. Ya, jadi kalau akreditasinya tidak mencapai akreditasi tertentu, itu akan langsung turun tangan pemerintah daerah di dalam meningkatkan kualitas itu. Bisa kita bayangkan kalau akreditasinya jelek, ya maka pemerintah daerah nanti akan terus mendorong sekolah itu untuk terakreditasi A,
ya. Jadi artinya biarkan saja sekarang kondisinya seperti itu, tapi nanti lama-lama budaya mutu mereka akan terbangun, apalagi diderive oleh peraturan perundang-undangan. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, Badan Akreditasi masih mempunyai peran yang sangat penting, dan bahkan Bapak Ibu sekalian perlu saya informasikan di ruang ini, apabila PP 57 revisi ini terbit, Badan Independen itu mempunyai tugas tambahan. Ban SM mempunyai tugas tambahan, Ban PNF mempunyai tugas tambahan. Nanti kita lihat setelah revisi ini keluar. Baru Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa Ban SM, Ban PAUD, PNF itu mempunyai peran penting juga di dalam penentuan yang lain yang nanti kita akan lihat di dalam revisi PP 57 itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu tetap semangat ya untuk menjaga kredibilitas profesionalismenya di setiap ban provinsi ya, supaya nanti hasil akreditasi kita ketika dimanfaatkan oleh daerah, kualitas itu akan secara signifikan meningkat. Ya, sehingga apa yang kita khawatirkan, yang selalu kita sampaikan di tahun-tahun 2019, 2020, bahwa hasil akreditasi ini tidak meningkatkan kualitas yang substansi, itu akan terbukti dengan sendirinya ke depan. Barangkali itu, mungkin Pak Budi ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih Pak Tony. Singkat saja, tadi pertanyaan Pak Darius ini sebetulnya untuk semua. Kami ingin menginformasikan bahwa untuk skema 104 miliar, itu nanti kuota seluruh provinsi pasti naik, dan jumlahnya akan lebih dari jumlah populasi yang BT. Karena nanti akan ada, BT harus semua divisit, kemudian prioritas berikutnya TT yang 2019, dan yang RE. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini masih dapat kuota sementara seperti yang tadi saya paparkan, tidak usah khawatir dengan skema 104, maka semua BT nanti akan terpenuhi. Kemudian pedoman tahun 2022 memang kelihatannya tidak akan banyak perbaikan, meskipun demikian secara administratif nanti akan kalau misalnya perlu harus dibuat ulang atau ditandatangani ulang oleh Ketua Ban SM, maka akan segera kami kirim, Pak Darius. Kemudian yang Pak Ghazali tadi yang menyangkut masalah poin pertama, yaitu pernah terjadi barangkali kesalahan teknis dalam pengumuman hasil akreditasi otomasi, mudah-mudahan ke depan semakin baik dan tidak ada kesalahan sehingga sudah menyebar ke sekolah-sekolah yang ada. Terima kasih atas masukannya dari Bapak dan Ibu sekalian. Cukup Mas Fatkuri? Baik, bagaimana Pak Ketua, masih kita buka sesi tanya jawab? Silakan, masih baik. Baik, kita berikan lagi untuk 3 penanya berikutnya. Saya akan berikan kesempatan Pak Abdul Ghani dari Sulawesi Tengah. Silakan Pak Ghani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Ban SM, anggota Ban